Waktu membuat teks prosedur, kalian masih bingung cara menulisnya? Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Halo pelajar, ketemu lagi di channel Bahas Bahasa. Selamat datang juga bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini. Semoga betah ya. Jadi, pengertian teks prosedur adalah teks yang mengajarkan cara orang menggunakan alat atau membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Teks prosedur itu sangat berguna sekali untuk mengajarkan kepada orang lain hal melakukan sesuatu dalam bentuk tulisan, tapi bisa juga menggunakan format dalam bentuk video seperti yang sekarang ini kalian lihat. Atau kalian bisa juga melihat contoh teks prosedur di video yang berikut ini. Di bagian video ini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sedangkan untuk struktur teks prosedur kita bisa lihat di video yang ini. Bagi yang belum tahu kaidah kebahasaan itu apa sih? Jadi maksudnya kaidah kebahasaan itu di sini kaidah kebahasaan teks prosedur ya, yaitu pola kebahasaan yang sering dipakai ketika kita menulis teks prosedur. Jadi secara umum kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 5. Yang pertama, teks prosedur itu biasanya menggunakan kalimat imperatif. Kemudian yang kedua, teks prosedur itu sering menggunakan konjungsi penambahan. Kemudian yang ketiga, teks prosedur itu sering menggunakan kata-kata teknis sesuai dengan tema yang dibahas. Lalu yang keempat, teks prosedur itu sering juga menggunakan kalimat persuasif. Dan yang kelima, teks prosedur itu sering menggunakan keterangan alat dan bahan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks prosedur itu sering menggunakan kalimat imperatif. Tahu kalimat imperatif? Belum tahu? Catat. Kalimat imperatif itu kalimat yang di dalamnya mengandung kata perintah. Jadi, di dalam kalimat yang ada kata perintahnya, maka kalimat itu disebut dengan kalimat perintah atau sering kita sebut di sini kalimat imperatif. Jadi bagaimana bagian apa di dalam teks prosedur itu yang berisi kalimat perintah? Nah, kalimat imperatif atau kalimat perintah ini biasanya ada di struktur yang kedua, yaitu pada bagian kegiatan proses. Ketika kita mengajarkan cara melakukan sesuatu, kita akan sering menggunakan kata aduklah, potonglah, tambahkan, hancurkan, tumbuklah, dan seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kata kerja perintah. Maka kata kerja itu ketika masuk di dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu menjadi kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, teks prosedur sering menggunakan konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan itu apa? Konjungsi penambahan adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat awal dengan kalimat setelahnya. Jadi ada proses secara kronologis. Contoh konjungsi penambahan yaitu lalu, kemudian, setelah itu. Yang ketiga, tunggu dulu, belum subscribe kan? Ayo yang belum subscribe siapa? Pencet tombol subscribe-nya, jangan lupa loncengnya juga dihidupkan. Masih banyak video yang lain yang ingin saya bagikan kepada kalian. Tentu saja kita akan membahas bahasa, oke? Subscribe. Yang ketiga, teks prosedur sering menggunakan kata-kata teknis sesuai dengan tema yang dibicarakan. Misal kita berbicara tentang prosedur memasak.
maka kata-kata yang digunakan maka secara teknis akan berhubungan dengan memasak itu sendiri. Misalnya, kalau kita mempersiapkan bawang, maka bawang itu ada satuannya siung. Kemudian kalau gula ada satuannya 1 sendok makan atau 1 sendok teh. Lalu untuk ukuran air misalnya dalam masakan itu ada cc. Lalu ada alat-alat yang tidak bisa digunakan di prosedur yang lain kecuali memasak seperti wajan, sutil, apa itu sutil? Spatula ya. Dan itulah kata-kata teknis yang sesuai dengan tema. Dan kadang hanya cocok untuk tema-tema tertentu saja. Yang keempat, teks prosedur sering menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu adalah pernyataan yang mengajak. Di dalam teks prosedur, untuk apa kita mengajak? Untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama yang sudah kita ajarkan. Misal kita mengajarkan di teks prosedur kita cara memasak sesuatu, maka setelah selesai secara persuasif, kita sampaikan kalimat, ayo, ini mudah sekali dilakukan. Kalian bisa melakukannya di rumah, hal ini cukup mudah. Itu adalah pernyataan persuasif, yaitu pernyataan mengajak. Dan yang kelima, adanya keterangan alat dan bahan. Ketika kita membuat sesuatu, tentu saja kita harus menuliskan alatnya apa, bahannya apa. Bagi Anda, mungkin sudah tahu alat itu adalah hal-hal yang membantu kita untuk membuat apa yang ingin kita kerjakan. Sedangkan bahan adalah adonan yang akan menjadi apa yang kita buat. Itulah alat dan bahan. Itulah tadi kaidah kebahasaan teks prosedur. Saya harap kalian sudah mengerti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, nanti kita bahas sama-sama, oke? Salam belajar, sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.